Kisah Nabi Lut alaihi wasallam dan kaum Sodom. Nabi Lut alaihi wasallam merupakan keponakan dari Ibrahim dan ayahnya adalah Haran, yaitu saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang diutus oleh Allah. Di saat-saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim alaihi wasallam, Allah melindungi Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim dan meninggalkan keluarganya, saudaranya serta kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanannya itu, Nabi Ibrahim alaihi wasallam hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut alaihi wasallam dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir guna untuk mencari nafkah. Saat sesampainya di Mesir, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut kemudian memelihara domba untuk merawatnya dengan baik, agar ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari ternak mereka semakin bertambah banyak. Saat itu pula Nabi Lut kemudian melamar dan menikah dengan Walihah dan memiliki dua anak perempuan, yaitu Raitsah dan Zakrata. Suatu hari Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, tetapi Nabi Lut malah ditolak oleh kaum Sodom dan tidak diperdulikan. Padahal Allah jelas-jelas melarang untuk menikah dengan sesama jenis, karena itu merupakan dosa yang besar. Seperti yang telah terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Suatu hari Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaum Sodom, dan Nabi Lut segera berlindung di rumahnya. Akan tetapi saat sesampainya di rumah, di saat-saat Nabi Lut membuat rencana dengan keluarganya, istrinya malah memberikan perlawanan kepada Nabi Lut, karena istrinya lebih memilih memihak kaum Sodom dan mempercayai kaum Sodom. Di saat itu pula istrinya membocorkan rencana-rencana Nabi Lut kepada kaum Sodom. Pada suatu hari ada 3 orang pemuda yang tampan mendatangi anak Nabi Lut saat anak Nabi Lut sedang mencuci. Mereka bertanya, apakah mereka bisa beristirahat di kediaman mereka. Lantas anak Nabi Lut enggan menerima mereka, karena anak Nabi Lut tahu bahwa tidak boleh sembarangan menerima pemuda lelaki ke rumah mereka, karena takut akan menjadi fitnah bagi mereka oleh kaum Sodom. Namun ketiga pemuda itu enggan pergi dan memohon untuk menerimanya pergi beristirahat di kediaman mereka. Lantas anak Nabi Lut tidak bisa menolaknya. Mereka pun diterima masuk ke dalam rumahnya atas izin Nabi Lut.
Sesaat ketiga pemuda sampai di rumahnya, Nabi Lut langsung berbincang dengan ketiga pemuda yang tampan itu bahwa mereka tidak boleh berlama-lama di sini. Lantas ketiga pemuda itu bertanya, "Mengapa begitu wahai Lut?" Nabi Lut pun bercerita tentang kaumnya yang menyukai sesama jenis. Dan Lut berkata, "Pergilah kalian dari sini karena sesungguhnya saya tidak bisa melindungi kalian." Seketika saat mendengar keluh kesah Nabi Lut, ketiga pemuda itu langsung berubah ke wujud aslinya, yaitu malaikat. Saat itu pula malaikat itu berkata kepada Nabi Lut, "Sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk membasmi dan menurunkan azab bagi kaummu." Saat itu pula, malaikat memberi arahan kepada Nabi Lut untuk meninggalkan tempat ini beserta kaumnya yang taat dan keluarganya yang mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat kaum sedang menyerbu ke rumah Nabi Lut untuk mengambil ketiga pemuda tampan itu, malaikat pun membuka pintu tersebut. Akan tetapi saat dibuka pintunya, keluar cahaya yang membutakan mata kaum Sodom yang melihat ke arah rumah Nabi Lut. Saat Nabi Lut meninggalkan kaum Sodom bersama kaumnya yang taat dan istrinya Walihah, Nabi Lut memberikan larangan untuk membalikan pandangan untuk melihat ke belakang. Akan tetapi, istrinya Walihah merasa ia tidak bisa meninggalkan kaum Sodom dan tidak rela. Ia pun melihat ke belakang dan terkejut dengan azab yang menimpa kaum Nabi Lut. Di saat istrinya melihat kaum Nabi Lut binasa, ia pun ikut terseret binasa karena melanggar perkataan Nabi Lut untuk tidak melihat ke belakang. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut adalah tentang pentingnya menentang keburukan, menjaga kebenaran, dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun di tengah masyarakat yang ingkar dan menyimpang. Nabi Lut adalah contoh keteguhan hati dan keuletan dalam menyebarkan dakwah di tengah kaumnya yang rusak moralnya. Sekian dari saya, Al-Amin Diko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.